Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau mereview power ampli yang dirakit secara otodidak. Ada beberapa hal yang membuat saya surprise dengan power ampli ini. Pertama, karena di depan kita ini sudah ada power ampli rakitan 5 ampere yang sanggup mengangkat speaker 15 inch 2 buah dengan watt yang besar. Ditambah lagi dengan 2 buah speaker 10 inch untuk middle. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, power ampli ini dirakit secara otodidak dan menggunakan alat seadanya teman-teman. Seperti yang kita tahu, merakit ampli itu butuh keahlian khusus teman-teman. Baik dalam menentukan komponen seperti elko, trafo, dan lain-lain. Juga harus tahu perhitungan daya yang nantinya akan disalurkan ke speaker, baik sub maupun mid. Dan prinsip daya power ampli menyesuaikan kebutuhan daya si speaker itu sendiri. Itulah kenapa saya sedikit surprise dengan power ampli ini. 5 ampere disandingkan dengan speaker 15 inch 600 watt sebanyak 2 buah. Kalau dikalikan 2 berarti 1200 watt. Belum lagi ditambah dengan speaker mid 2 buah 10 inch. Sangat berisiko ya. Nanti kita akan buka box power ampli ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu alat penunjang power ampli ini. Pertama ada mixer 2 channel Microperb speed 4 punya Ashley. Dan sepertinya ini bukan yang ori ya teman-teman. Nanti di video berikutnya kita akan preview. Kemudian ini ada yang cukup menarik. Dia support sama equalizer punya Pioneer CR333. Ini lumayan mahal ya. Nah yang bawah ini power ampli rakitan yang saya maksud 5 ampere. Dan perhatikan boxnya, ini bekas tape ya, tape yang sudah rusak teman-teman, seperti ini. Ini yang saya maksud seadanya. Oke, kemudian untuk mid dia pakai 10 inch 2 buah. Dan untuk sub dia pakai 15 inch merek Black Spider. Kalau nggak salah wattnya masing-masing 600 watt. Kalau dikali 2 berarti 1200 ya. Belum lagi ditambah speaker 10 inch untuk mid tadi sebanyak 2 buah. Dan itu sangat rawan dan beresiko. Dan untungnya sang pemilik speaker ini menyadari akan resikonya. Dan penggunaan sound system ini hanya untuk mendengarkan musik dan karaoke saja teman-teman. Dan dengan volume yang sedang. Karena meskipun bisa bunyi, saya yakin apabila digeber di volume maksimal, suaranya akan sember ya, dan sangat beresiko. Pilihannya kalau bukan komponen ampli yang ngebul, pasti spool speakernya juga nggak kuat ya teman-teman. Perhatikan power ampli ini, dengan box bekas tape yang sudah rusak. Untuk katup yang masih dimanfaatkan seperti tombol power, potensio bass dan mid, dan potensio volume. Selebihnya seperti echo dan lain-lain sudah tidak berfungsi ya. Kita bongkar saja ya. Oke. Pertama-tama kita rapikan dulu. Saya singkir-singkirkan dulu ini biar gampang buat dibukanya. Nah, ini dia sudah terbuka teman-teman. Kalau biasa ngelihat yang rapi dan terus melihat jalur seperti ini, pastinya akan surprise ya teman-teman. Perhatikan saja. Penempatan antara komponen itu kurang rapi ya. Mungkin faktor penyesuaian box juga ngaruh. Kedua mungkin karena yang ngerakit ngerasa yang penting sudah aman untuk jalur kabelnya. Oh ini sangat harus teliti banget ya. Namun walaupun kurang rapi, kita harus tetap menghargai karya orang ya teman-teman. Karena tidak semua orang itu bisa ngerakit power ampli loh. Dan lebih salut lagi power ampli ini sudah bertahun-tahun digunakan, namun untungnya tidak ada masalah yang berarti ya. Kendalanya itu minim sekali. Kita lihat di sini ada elko sepertinya merek Max 2 buah. 80 volt masing-masing. Kemudian trafonya juga ada 2. Yang pertama 5 ampere dan yang satu ini 1 ampere. Dipisah ya. Jadi yang 1 ampere ini untuk kipas biar induksinya tidak masuk ke power utama. Heatsinknya dia pakai 1 buah. Drivernya pakai merek apa ini? Tulisannya merek Star ya teman-teman. Di sini ada 3 modul driver. Yang satu ini, yang paling bawah ini echo sepertinya. Ini trafonya 5 ampere.
Yang bawah ini modul echo ya, sudah tidak terpakai lagi. Perhatikan jalur kabelnya, bikin kita harus lebih teliti melihatnya ya teman-teman. Ibarat bom rakitan, kalau salah gunting kabelnya bisa meledak. Dan mungkin di antara kalian juga sering menemui power ampli rakitan yang jalur kabelnya itu rumit ya teman-teman. Namun secara fungsional dia bekerja dengan baik. Namun tetap pada prinsipnya sebaiknya jalur kabel itu harus diatur dengan rapi. Karena pada dasarnya sound system itu berhubungan langsung dengan listrik. Jangan sampai hanya karena pemasangan kabel yang semeraut mengakibatkan arus pendek atau short ya. Berbahaya sekali teman-teman. Mungkin itu juga yang membedakan power ampli rakitan atau didak dengan power ampli build up ataupun bahkan yang sudah punya assembling atau pabrikan. Di mana pada proses pembuatan power ampli build up atau pabrikan selalu memperhatikan pertama kualitas komponen, kedua instalasinya sangat rapi biasanya, kemudian perhitungan presisi dayanya, dan bahkan materialnya pun diperhitungkan secara matang ya. Namun secara harga memang power ampli build up itu sedikit lebih mahal ya, atau relatif lebih mahal. Itulah mengapa para penghobi sound system lebih memilih alternatif sound system rakitan yang harganya jauh lebih murah. Dan salutnya lagi, sekarang sudah banyak teknisi-teknisi otodidak yang merakit power ampli yang kualitasnya tidak diragukan lagi. Bahkan di tempat saya masih banyak penyewaan atau rental sound system yang menggunakan power ampli rakitan dan itu kualitasnya sudah bagus ya. Intinya begini, baik rakitan maupun build up sah-sah saja, yang penting tahu kualitas komponennya, kemudian tahu perhitungan dayanya. Karena bagaimanapun bermain dengan listrik itu yang pertama diperhatikan tentu saja keselamatan kita sendiri ya. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.